Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai users dan organizational unit. Nanti kita akan bahas apa itu users, lalu organizational unit, lalu bagaimana cara membuat users di Active Directory dan organizational unit. Oke, kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibaratkan sebuah badan usaha, sebuah perusahaan yang namanya perusahaan itu punya karyawan dong, punya level jabatan, ada staff, ada manajer, ada kepala bagian, ada direksi, dan ada direktur, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun di sebuah perusahaan itu bisa kita representasikan ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital, manajemen digitalnya yakni dalam bentuk domain di Windows Server yang kita jalankan di pertemuan sebelumnya. Kita membuat sebuah domain, kemudian di dalam domain, kita bisa isi siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawannya. Oke, di sini ada user. Nah, ini yang bentuknya gambar orang, lalu di icon yang kuning ini ada organizational unit yang gambarnya bentuk folder, terus ada laptop di dalamnya. Kalau user ya pengguna karyawannya. Terus kalau COU atau organizational unit ini adalah bagiannya yang namanya perusahaan pasti punya bagian. Ada bagian sales contohnya, terus ada finance, ada legal. Nah, ini yang disebut dengan organizational unit. Dalam organisasi unit ada kelompok lagi, ada kelompok user, dan ada kelompok computers. User siapa saja orang-orangnya ada di dalam kelompok sales ini, dan komputer ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal, ada users dan ada computers. Aturan sistem yang paling penting karena ini merepresentasikan dari dunia nyata. Untuk contoh misalnya ada seorang karyawan di bagian sales, misalnya si Budi. Umpamanya si Budi ini hanya menempati satu bagian saja, sales. Gak mungkin satu orang memiliki posisi lain, divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales, tapi dia nggak bisa punya jabatan lain di bagian finance maupun di bagian legal. Dia hanya bisa di satu tempat saja. Nah, inilah yang salah satu konsep utama dari OYO atau organizational unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu OYO, satu organizational unit saja. Oke, kita langsung praktek. Kita buka VirtualBox biar gampang. Oke, kita untuk networknya kita masuk ke bagian setting. Kita masih menggunakan seperti pertemuan sebelumnya, kita gunakan network yang di HCP ya. Jadi DCP perangkatnya nanti kita akan dapatkan dari dia Nosfer dari JKT server 1. Oke, kita start saja. Begitu juga dengan yang ini 2019 user. Ini networknya pastikan yang seperti ini. Oke, kita start juga. Oke, kita tunggu sampai dua-duanya login. Oke, kita login dulu. Oke, kita ke server domain controller.
Untuk memanage user dan organizational unit atau singkat saja all you kita bisa lakukan di domain control server di server domain controller. Untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik active directory users and computers. Oke, di sini sudah terbuka aktif dari users and computers. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com, kita expand. Nah, ini di bawahnya di sini ada berbagai macam sub folder dan bulletin. Ada komputer dengan controller, kita lihat yang di bulletin ini. Kalau gambar ikonnya kita lihat, nah ini ikonnya yang gambar yang orang dua ini. Grup seperti tipenya di sini keterangannya dia adalah security group domain lokal. Di sini ada description. Kalau kita buka double click, nah ini ada baca remote. Saya sangat sarankan Anda explore di bagian sini, Anda baca-baca ya, mungkin beberapa satu persatu atau beberapa ini administrator. Contohnya kalau dari ke ini keterangannya apa sih, description tugasnya apa aja gitu. Kemudian termasuk kayak remote desktop user ini description, dia tugasnya ini penting banget. Ada berbagai admin server, Anda harus tahu masing-masing ini tugasnya apa. Oke, tunggu ini grup bawaannya, grup yang dibuat oleh Windows Server grup bawaan. Nanti kita bahas tentang grup, kita bahas users dan OU dulu. Kemudian di bagian komputer, nah ini komputer, perangkat apa saja sudah terhubung ke domain controller, yakni JKT server 1. Ini server sebelah ini Win 101. Ini klien yang pernah terhubung ke sini di pertemuan sebelumnya. Kita lihat di domain controller ini JKT1. Nah ini cuman satu. Kemudian ada firewall dulu. Users, nah ini user ini adalah daftar pengguna, daftar karyawan, daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi dan usaha sukasuka.com. Ini kita lihat di sini ada grup, ada user. Ini ikonnya kelihatan ya, ini grup domain admin domain komputer. Ini grup ini ada keterangannya, tipenya, security-nya, grup description kita bisa lihat di sini dia tugasnya apa. Udah main game admin sehingga akan asalkan Anda explore sendiri. Oke, sekarang gimana cara buat sebuah users? Caranya gampang, kita nggak harus lewat menu ini, kita tutup saja, bisa lewat tools, terus ada menu lagi namanya Active Directory Administrative Center. Oke, kita bisa klik di sebelah kiri suka-suka lokal, terus ada users. Nah ini kita bisa add user dari sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa. Cuman saya nggak akan lakukan ini lewat sini karena ya ini tampilan baru. Kalau tampil kita bisa menggunakan tampilan lama, yakni tools terus Active Directory users and computers. Tampilannya lebih baik enak yang tampilan lama. Kalau di server lama versi lama ya seperti ini tampilannya. Oke, ini lebih enak dilihat buat saya ya. Oke, kita bisa tambahkan users baru di sini. Caranya gampang, klik saja di bagian users, kemudian kita klik icon yang ini create a new users in the current container. Artinya kita akan membuat user baru di dalam kontainer yang ini, yang di tempat ini, folder user ini. Atau bisa klik kanan di sini terus klik new, pilih new terus users. Nah ini kita bisa tambahkan apapun maupun komputer kontak grup, tapi untuk kali ini kita tambahkan users baru. Kita tambahkan 6 karyawan di sini karena ini sebuah perusahaan. Karyawan nama pertama inisial nama, belakang nama lengkap, users, logo name. Ini user logo name untuk
Nama sebelum Windows 2000. Oke, nanti saya jelaskan nama misalnya Bambang. Inisial B. Kenapa BI? Karena pertama belakangnya Irawan. Bambang Irawan full name, nama lengkap Bambang BI Irawan. Kita ganti saja Bambang Irawan. Oke, user logo name. Nah, ini kita tentukan ya user logo name. Ini umumnya di perusahaan user. Logo name-nya itu sama lengkap seperti Bambang Irawan. Umumnya seperti ini, tapi dia ada juga perusahaan lain yang menggunakan user logo name-nya itu yang unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan misalnya 88 sekian sekian. Nah, ini kenapa ya? Karena ini unik untuk menghindari orang yang namanya sama, misalnya ada yang namanya Bambang Irawan juga. Karena nama Bambang Irawan mungkin agak pasaran ya, sehingga kalau usernya kita kasih Bambang Irawan lalu ada karyawan lain yang namanya sama ya bentrok, sehingga untuk mangkalnya ditambahin Bambang Irawan 2 untuk Bambang Irawan yang lain. Kalau ada yang Bambang Irawan juga ya Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita gantung ini polis dari masing-masing perusahaan. Dari masing-masing perusahaan itu hubungannya sama HR mungkin. Oke, contohnya gini. User logo name bambang.irawan, sebab kalau nick ya, kalau pakai nick ya untuk tutorial ini saya agak sulit ngapal angka nick. Jadi bambang.irawan saja. Oke, domainnya di sini suka-suka.com karena cuma satu domain. Oke, user logo name Play Windows 2018. Yang namanya logo name itu nggak bisa panjang, nggak bisa lebih dari 15 karakter, sehingga harus disingkat. Tapi itu kalau saya in case kalau ada perangkat lama di perusahaan ini, karena tidak ada perangkat lama, kita asumsi perangkat baru di atas tahun 2000-an ya. Oke, kita tekan saja seperti ini, kemudian klik next password. Nah, ini wajib kita harus membuat password untuk login. Tentukan password ada huruf besar, huruf kecil, sama angka, contohnya Jakarta 123. Jadinya gede passwordnya ini rahasia 223 nya besar, yang gampang aja. Oke, sini ada ketentuan user must change password at text login, artinya ini karyawan ini harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login. Di awal ini nggak perlu dibiarkan saja, lalu klik saja password never expired, artinya passwordnya tidak pernah expired. Dan ini tergantung sama sekali bergantung kepada kebijakan IT atau kebijakan IT policy di masing-masing perusahaan. Umumnya yang namanya perusahaan punya security policy bahwa yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu, misalnya tiap 30 hari, tiap 60 hari, tiap 90 hari, meskipun pada dasarnya karyawan bebas mengganti passwordnya itu setiap saat. Ini untuk alasan security, tapi untuk kebutuhan kali ini kita conteng saja bagian password pre-expired. Jadi passwordnya tidak akan pernah expired. Oke, nah ini disable, artinya record ini kita bisa disable. Biasanya akun di disable karena karyawannya sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan, jadi tidak dihapus, tapi disable saja. Tapi nggak akan saya lakukan itu, saya klik saja password never expired, klik next. Oke, kalau passwordnya sudah benar, ini informasi nama lengkap Bambang Irawan, user logo bambang.irawan, suka.com, passwordnya tidak pernah expired, klik finish. Jadi satu user gampang ya, gampang banget. Oke, sekarang saya coba tambahkan lagi beberapa user. Oke, saya tambahkan beberapa nama di bawah. Oke, ini saya coba urutkan dari si tabnya, jadi kita tahu yang namanya user itu siapa aja. Oke, user administrator ini user bawaan dari Windows Server. Oke, kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kalau kita double klik, kita bisa lihat general
Informasi umum, nama, depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial BI. Display name ya ini nama yang ditampilkan secara umum, nama lengkap. Kita bisa isi lagi description ya ini misalnya si Bambang ini bisa aja divisi legal atau informasi jabatan misalnya manajer legal, bisa saja kita office misalnya Jakarta alamatnya bla 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 gitu. Terus nomor telepon, alamat, email, webpage dia apa ya, kita bisa isilah sesuka kita sesuai dengan kebutuhan. Ada address, nah ini alamat dia, alamat tempat tinggal, kotanya provinsi, kode pos, negara, kemudian account kita bisa lihat ini username yang account tadi yang kita buat, tapi optionnya di sini user bisa mengganti passwordnya tidak pernah expired, dan akun expirednya kita bisa set akun expired mau berakhir kapan. Apabila misalnya si Bambang ini karyawan kontrak, dia kontraknya habis kapan, kita bisa set mungkin bulan Desember tanggal 31 akhir kontrak dia, bisa saja ya, atau tahun depan kita bisa sesuaikan kebutuhan. Tapi kali ini saya set never aja. Kita bisa set logo, call sheet, jam berapa aja dia bisa login. Si Bambang ini mau setiap hari atau hari tertentu saja, misalnya dia hanya bisa login hari Senin sampai Jumat, bisa kita blok saja di sini Senin sampai Jumat. Kemudian sedangkan untuk hari Minggu kita pilih logon denied. Nah begitu juga hari Sabtu. Si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat aja, cuman warnanya biru. Ini logon expired yang putih, logon the right. Kita bisa tentukan jamnya. Kalau dia login misalnya dia hanya login boleh dari jam 6 pagi doang, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini kita putihin bagian si logo ini naik. Nah ini 6 ya, ini 6 sampai jam 9 malam, jadi 10 ke atas kita udah nggak bisa lagi login. Kita bisa seperti itu. Nah jadi si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya nggak, ini cuma contoh aja, saya cancel aja, saya cuma mau nyontohin aja. Oke, kita bisa tambahkan apa lagi ya handphone, start of the building program at logo. Kita bisa tentukan si Bambang ini di komputernya menjalankan program apa saja saat di pertama kali jalan. Oke, ini contoh aja. Kemudian remote desktop service. Nah ini kalau kita punya kemampuan remote desktop bisa kita kasih atau enggak di sini. Address remotecontrol.com ya, silakan diekspor. Oke, ini klik OK saja. Nah ini contoh apa saja. Nah ini cara-cara kita bikin user. Tadi kita sudah buat user, ada Bambang Irawan, Rati, dari ini Rizal, Yuni. Ini saya contohkan, saya sempat contohkan. Oke, kita sudah buat grup. Terus selain grup kita bisa bikin bagian-bagian itu organisasional unit, seperti di sini ada sales, ada finance, ada legal. Nah caranya gampang. Oke, untuk membuat organ set unit icon yang ini dia gray out. Nah ini kita gray out, kita nggak bisa buat di dalam user, kita harus buat di bagian suka-suka.com. Kita klik sini, kita klik icon ini atau klik kan tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organizational unit. Gampang ya, pilih aja ini. Sekarang nama organizational unit misalnya sales. Oke, sales, kita kasih nama sales. Di sini ada yang bisa dicontohin option, bisa dicontohin portrait, container. Kita bisa melindungi opsi
unit ini nggak bisa dihapus sebab ada kasus zaman dulu ya. Ini kalau cerita zaman dulu banget sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang nggak sengaja ngapus organisasi unit sekali terhapus, dia nggak bisa di restore. Akibatnya semua data karyawan yang ada di dalam organisasinya cuma 5 atau 6, bisa tambah lagi, tapi kalau ada 100 orang, nah itu kerjaan berat banget. Jadi ini contoh untuk melindungi supaya kalau kita nggak sengaja ngapus si sales ini, oke, klik oke. Jadi deh, kalau kita klik kanan, terus kalau kita delete, tidak bisa, kamu tidak punya sufficient privilege atau tidak punya privilege yang cukup untuk menghapus OU sales ini. Saya akan melindungi dari accidental deletion untuk penghapusan tidak sengaja. Oke, jadi proteksi yang bagus banget ya. Oke, kita sudah bikin sales. Terus gimana cara masukin orang di dalam sales ini? Gampang, kita bisa bikin baru, kita bisa bikin orang yang baru di sini, user yang baru, klik new, terus klik users. Nah ini udah kita bikin aja seperti biasa, atau kita bisa masukin user yang sudah ada ke dalam e-sales. Ini caranya di bagian user, kita klik salah satu yang kita mau masukin, kemudian kita klik kanan, terus kita klik move. Nah kita bisa memindahkan si Bambang ini masuk ke dalam OU, yang mana kita masukin aja ke sales, pilih sales, klik oke, pindah dari si Bambang ke dalam sales. Gitu caranya, gampang. Kalau gampang Anda silakan praktek gimana caranya bikin OU sesuai dengan diagram di sini. Bikin OU sales udah bikin, OU finance, kemudian OU legal kita bisa masukkan usersnya juga. Ya, satu hal yang mesti dipahami juga, tujuan dari organizational unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan. Dan yang namanya organisasi unit ini ada namanya GPO atau grup police, GPO atau grup adalah sebuah aturan, sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing OU, dan masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa mengatur grup, kita bisa atur sebuah file sih, misalnya setiap karyawan dan kan punya perangkat ya, baik laptop maupun desktop. Gimana caranya supaya karyawan itu nggak bisa sembarangan mengubah wallpaper di desktop, itu nggak bisa diubah sembarangan. Jadi wallpapernya itu sudah ditentukan oleh server. Ada caranya. Jadi ada cara sebenarnya di grup polisi, user tidak dapat mengubah wallpaper, dan itu bisa kita terapkan ke semua karyawan, atau kita bisa terapkan ke bagian outer tertentu. Misalnya mengubah wallpaper, kita terapkan saja di sini legal di JPO. Di bagian legal ya ada, berarti hanya bisa terapkan di bagian legal saja. Di finance dan sales tidak terpengaruh karena group post objek ini hanya berlaku di legal. Kita bisa lakukan grup, kita bisa terapkan GPU yang enggak cuman di OU saja tapi ke semua, bisa juga ke semua ke domain, tapi kita nanti tidak akan saya bahas sekarang. Ini cuman selayangan pandang saja bahwa kita bisa
terapkan namanya polisi untuk user tertentu, semua user atau semua audio atau audio tertentu saja. Oke, sekarang kita sudah punya user namanya ini Rizal, Yuni, Irawan, Rati, dan Bambang. Mereka bisa nggak sih login ke domain? Bisa banget. Kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Windows 10 ini secara setting network ada HCP. Oke, udah sip. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini belum join domain. Jadi untuk bisa login ke domain seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, oke, saya lupa passwordnya, maaf ya. Oke, sebelum login ke domain perangkat ini harus join domain dulu. Ini sebenarnya sudah pernah join tapi saya unjoin lagi. Oke, kita join domain aja dulu ya, udah tahu caranya kan. Oke, kita masuk komputer. Nah, seperti biasa domain sukasuka.com. oke, kemudian sukasuka / administrator, passwordnya. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Oke, sekarang kita akan login ke domain menggunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Oke, kita pakai si Sales, si Bambang, Irawan, Bambang, Irawan. Ini loginnya adalah bambang.irawan. Nah, ini bambang.irawan ini user, logo name bambang.irawan. Oke, kita masuk pilih outer user ke suka-suka nama domainnya / Bambang Irawan, passwordnya yang tadi sudah dibikin. Jangan lupa passwordnya, kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti si Bambang ini sudah bisa login. Bambang baru pertama kali kita login ke perangkat ini sehingga keluar pesan seperti ini. Everything ready for you. Jadi loginnya sedang disiapkan karena dia baru pertama kali login. Tunggu beberapa menit. Oke, kita tunggu. Oke, si Bambang sudah berhasil login. Kita klik start, kemudian klik di bagian start ini. Nah, ini start ini ada namanya Bambang Irawan, artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri di domain controller lewat perangkat yang dia gunakan. Sekarang gimana gampang ya langkah-langkahnya sebenarnya, dan seperti biasa sekarang si Bambang ya bisa melakukan hal-hal yang dilakukan. Mungkin dia mau browsing ke internet, dia mau setting email, dia mau kerja seperti biasa, ya it's okay lah. Tapi karena ini login domain, ada beberapa hal yang dia nggak bisa lakukan. Contohnya saat dia nggak bisa mengubah setting sistem, mengubah settingan Windows yang sifatnya sistem setting, contoh registry editor. Kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan key itu nggak bisa, connect create key error waiting to register, yang nggak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik, merubah settingan sifatnya sistem di Windows. Ini nggak bisa hanya administrator, hanya users dengan kredensial administrator. Bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya apa, adminnya. Kalau dia masukin si Bambang dan passwordnya, dia
nggak bisa. Quest elevation artinya dia butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan di sistem ini. Kalau mau bisa gimana? Ya harus pakai akun administrator bawaan Windows ini. Apabila dia disetting, apabila akuntansi sudah disetting, atau kita gunakan akun dari domain suka-suka akun administrator dari domain controller, contohnya si administrator. Kemudian baru dia bisa itulah pentingnya sistem admin ini harus menjaga ID dia, login ID dan password sistem dia supaya jangan bocor kemana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang yang tidak berwenang, tidak berkepentingan, sehingga bisa mengubah settingan sistem dia sendiri. Itu akibatnya karena password bocor, karyawan bisa mengubah sistem settingan di laptopnya sendiri yang melanggar. Oke, jadi demikianlah caranya tadi. Kita sudah setting users dan audio organizational unit dari domain controller. Tadi kita sudah buat user, baru beberapa user, baru kita buat salah satu audio atau organizational unit. Ini contohnya yang simple aja dan yang sederhana. Kalau Anda mau explore, silakan lebih dalam lagi dan bagusnya silakan Anda praktek. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai users dan organizational unit di Windows Server 2019. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.